Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fuad Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi dan teman-teman kelas SIS 3B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa mengikuti pembelajaran kuliah online dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Sebelum kita mulai ke pembelajaran materi, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Yuyun Landari, kemudian ada rekan saya Neneng Saptaria Junior dan Muhammad Arif Jamaluddin yang akan mempresentasikan PPT kami yang bertemakan wasiat dan warisan. Untuk pemaparan materi tentang wasiat, hadis tentang wasiat nanti akan dijelaskan oleh Mbak Neneng Saptaria Junior. Kemudian pengertian dan waktu pelaksanaan wasiat akan disampaikan oleh Muhammad Arif Jamaluddin. Untuk rukun dan syarat akan disampaikan oleh saya Yuyun Wulandari. Dan dilanjutkan batalnya wasiat dan hikmah akan disampaikan oleh saudari Neneng Saptaria Junior. Kemudian untuk bab waris, hadis dan pengertian waris nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Arif Jamaluddin. Rukun, syarat, dan sebab waris akan disampaikan oleh saya Yuyun Wulandari. Kemudian dilanjut halangan dan orang yang mewarisi akan disampaikan oleh Neneng Saptaria Junior. Untuk materi yang pertama tentang wasiat, hadis wasiat akan disampaikan oleh saudari Neneng Saptaria Junior. Kepada saudari Neneng Saptaria Junior, saya persilahkan. Ini saya akan membacakan hadis mengenai wasiat. Hadis pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Innallaha azza wa jalla a'taakum inda wafatikum sulusa amwalikum ziyadata fi a'malikum. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadamu saat wafatmu sepertiga dari hartamu sebagai tambahan amal ibadahmu. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu wasiat sunnah yaitu semata-mata berbuat baik seperti wasiat seseorang yang setelahnya wafat pada hartanya sepertiga atau kurang untuk kerabat-kerabatnya yang bukan ahli waris atau selainnya, atau wasiat dalam bidang sosial berupa sedekah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Dalil wasiat kedua yaitu la tajuzal li warisi wasiyata illa an yajizul warisah, yang artinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Penjelasan dari hadis ini yaitu larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain karena pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan jatah wasiat maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang. Wasiat menurut istilah pemilikan harta sesudah kematian seseorang dengan jalan pemberian peserta tersebut nyata maupun harta yang mengandung nilai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan materi waktu pelaksanaan wasiat. Pelaksanaan wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia secara hakiki. Wasiat dilaksanakan ketika semua kebutuhan telah terpenuhi. Saya Yuyun Wulandari akan menjelaskan yang berkaitan dengan rukun wasiat dan syarat wasiat.
Nah, di mana di dalam syarat itu nanti syaratnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada benda yang diwasiatkan, kemudian ada pemberi wasiat, dan juga penerima wasiat. Untuk yang pertama tentang rukun wasiat. Rukun wasiat itu terdiri dari redaksi wasiat atau yang disebut dengan sigot. Kemudian yang kedua ada pemberi wasiat atau yang disebut dengan musi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya penerima wasiat atau musan lahu. Kemudian yang keempat yaitu ada barang yang diwasiatkan atau mushan bihi. Kemudian berkaitan dengan syarat. Nah, syarat tadi kan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yang saya jelaskan, yang pertama yaitu benda yang diwasiatkan. Benda yang diwasiatkan, wasiat tidak boleh dari 1/3. Kemudian wasiat tidak boleh diberikan pada salah satu ahli waris kecuali atas seizin ahli waris lain. Kemudian boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada. Boleh berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberi wasiat. Nah, pemberi wasiat itu ada ketentuannya. Yang pertama ada akil balik, kemudian berakal sehat, boleh orang kafir, asal yang diwasiatkan itu perkara yang halal. Mengenai materi batalnya wasiat. Batalnya wasiat ada 5, yaitu 1. Apabila seseorang yang berwasiat itu menderita penyakit yang parah yang menyampaikannya pada kematian. 2. Apabila orang yang diberi wasiat meninggal dunia sebelum orang yang memberinya. 3. Apabila orang yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat. 4. Apabila si pewasiat murtad. Dan 5. Wasiat karena suatu kemaksiatan. Kemudian hikmah wasiat. Hikmah wasiat ada 3, yaitu 1. Bahwa wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dalam wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan bagi manusia. 3. Hikmah larangan pemberian wasiat dalam kuantitas terlalu besar dikhawatirkan akan menelantarkan ahli waris peninggalnya, sehingga mereka akan menghadapi kehidupan dengan mengharapkan kebaikan orang lain. Dalil atau hadis waris. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikku farradda bi ahliha fama aikoti fariddu fali auli rasulin dari kharajahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Penjelasan hadis. Ibnu Rajab rahmatullah berkata, hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Para ulama bersabda pendapat mengenai makna hadis berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Ada ulama yang berpendapat makna dari al-farid adalah ashabul furuj yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Apa saja yang sisa setelah ashabul furuj diberi, maka didahulukan laki-laki yang dekat dengan mayit. Dalil hadis waris 2. Man taraka haqqan aw malan fahuwa li rotatihi ba'dal maut. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian. Al-Bukhari. Penjelasan hadis 2. Hadis di atas menerangkan bahwa masalah waris adalah masalah yang sangat alami, yaitu
Kepemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atas keturunannya. Hadis di atas menerangkan bahwa masalah waris adalah masalah yang sangat alami, yaitu kepemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atas keturunannya. Pengertian waris. Waris dalam bahasa Arab waritsa yaritsu irsan miratsa, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Warisan menurut istilah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Materi selanjutnya yaitu mengenai warisan yang berkaitan dengan rukun waris, kemudian syarat mewarisi, dan sebab-sebab mewarisi. Yang pertama berkaitan dengan rukun waris. Rukun waris itu terdiri dari yang pertama mewaris atau pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi. Kemudian yang kedua ada yang namanya waris atau ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mewaris. Kemudian yang ketiga ada yang namanya maurus atau harta waris, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh mewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan syarat mewarisi. Syarat mewarisi yaitu terdiri dari yang pertama meninggal dunianya mewaris. Kemudian yang kedua hidupnya waris atau ahli waris, yaitu seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga mengetahui status kewarisan, yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sebab-sebab mewarisi. Sebab-sebab mewarisi yaitu meliputi dari yang pertama karena kerabat hakiki, yaitu adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pernikahan, terjadinya akad nikah secara legal atau syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim atau bersenggama antara keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Saya akan membacakan mengenai materi halangan mewarisi. Halangan mewarisi ada 3, yaitu 1. Pembunuhan, apabila seseorang ahli waris membunuh pewarisnya, seperti seorang anak membunuh ayahnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Kedua yaitu berbeda agama. Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Ketiga, pengebudakan. Pengebudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena statusnya kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status pengkemalnya sebagai hamba sahaya atau budak. Mendapat warisan yaitu 1. Golongan yang mendapat setengah, yaitu suami apabila si mayit tidak meninggalkan anak. 2. Seorang anak perempuan. Ketiga, cucu perempuan. Keempat, saudara perempuan seibu dan sebapak. Kelima, saudara perempuan sebapak. Kemudian yang mendapat 1/4, 1. Suami apabila si mayit meninggalkan anak. Dan kedua, istri jika suami tidak meninggalkan anak. Kemudian golongan yang mendapat 1/8 yaitu istri apabila suami meninggalkan anak. Kemudian yang mendapat 2/3 yaitu 2 anak perempuan, cucu perempuan, 2 saudara perempuan seibu sebapak, dan terakhir 2 saudara perempuan sebapak. Kemudian golongan yang mendapat 1/3 yaitu ibu jika tidak terhalang, dan 2 saudara ibu atau saudara tiri.
Kemudian yang terakhir yaitu golongan yang mendapatkan 1/6. 1. Ibu, jika si mayit meninggalkan anak lebih dari seorang. 2. Nenek, jika si mayit tidak meninggalkan ibu. 3. Saudara ibu. 4. Cucu perempuan. 5. Saudara perempuan sebapak. 6. Bapak apabila si mayit meninggalkan anak. 7. Kakek apabila si mayit tidak meninggalkan bapak. Sekian dari penuturan kelompok kami. Apabila ada perkataannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, untuk pemaparan materi tentang wasiat dan warisan sudah disampaikan semua oleh anggota kelompok 7, dan kami dari kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam pemaparan kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.